Kita semua pasti pernah lihat sebuah topik yang tiba-tiba ramai dibicarakan di media sosial, baik itu di Twitter, Instagram, ataupun di TikTok. Entah itu pembahasannya tentang selebritis, tentang politik, atau bisa jadi tentang suatu pemasaran produk baru. Pernah berpikir nggak, kenapa ya tiba-tiba suatu topik itu mendadak ramai dibicarakan atau mendadak jadi trending? Halo Sobat Dakwah, perkenalkan saya Nurul Khotimah, dosen komunikasi dan penyiaran Islam UIN Saizu Purwokerto. Selamat datang di kelas dosen. Sekarang itu banyak banget hal-hal yang sedang ramai dibicarakan oleh publik, tiba-tiba trending, entah itu di media sosial kita ya, banyak. Dan itu tuh sebenarnya pekerjaannya siapa sih, ya kan? Dan tak lain dan tak bukan itu adalah pekerjaannya buzzer. Ya, jadi sekarang buzzer itu dianggap sebagai suatu profesi, terutama semenjak adanya media sosial saat ini. Dan kata buzzer sebenarnya awalnya itu cuman berarti alat yang berbunyi atau bisa kenal sebagai bell, ya. Jadi di dunia digital, buzzer itu artinya orang yang akan membunyikan sebuah isu supaya didengar banyak orang. Kan ketika kita pencet bell, itu kan berbunyi ya. Jadi tujuannya itu agar didengar banyak orang. Sebenarnya demikian. Dan sekitar tahun 2010-an, terutama di Twitter, buzzer itu udah mulai muncul. Jadi awalnya dipakai suatu brand ya, tujuannya itu adalah untuk promosi suatu produk. Jadi kayak misalnya ada produk skincare baru, produk mainan baru ya, terus kemudian mereka dibayar untuk memberikan cuitan ya kalau di Twitter, atau memberikan postingan dengan hashtag tertentu agar produknya itu trending dan ramai dibicarakan oleh publik. Jadi berawal dari untuk promosi produk, kemudian semakin berkembang terutama di era-era tahun politik ya, buzzer itu sudah mulai digunakan sebagai alat kampanye ya di tahun politik mulai 2014, kemudian 2019, kemudian kemarin juga di 2024 masih juga ada buzzer politik. Dari banyaknya hal tersebut ya, maka kita juga perlu tahu nih, kira-kira ciri-ciri atau karakteristik buzzer itu apa aja sih? Nah, ini yang kemudian perlu kita tahu, bahwasanya ciri-ciri buzzer itu setidaknya ada 5 ya. Yang pertama, mereka terkoordinasi atau terstruktur ya. Jadi kalau ada kampanye gitu, postingannya itu keluar hampir bersamaan, atau itu kampanye ya. Terus kalau misal promosi produk, dia juga pasti bersamaan gitu. Entah itu dari bentuk pemilihan kalimatnya atau dari hashtagnya terutama ya. Jadi itu salah satu ciri atau karakternya. Terus kemudian yang kedua itu dia masif. Jadi jumlah akun yang membahas tentang topik tersebut tuh banyak banget, sampai berasa kayak banjir informasi gitu. Sobat Dakwah pernah nggak sih ngerasa kayak buka media sosial, entah itu di Twitter atau TikTok ya, mungkin Sobat Dakwah lebih banyak bukanya di TikTok, tiba-tiba klik terus banyak gitu yang sedang ramai dibahas. Entah itu kayak kemarin sempat ada hashtag Indonesia Gelap ya, terus kemudian ada juga hashtag kabur aja dulu, itu yang politik ya. Terus kemudian misal ada kalau promosi produk itu entah buka jasa baru atau produk baru, entah itu tadi ya seperti produk skincare dan sebagainya. Jadi merasa banyak gitu, dia masif. Terus kemudian selanjutnya adalah dia sama atau seragam. Jadi pesannya itu mirip, bedanya cuman hanya gaya bahasa dan atau gambar yang dipakai gitu. Jadi hampir mirip karena tadi seragam. Nah, selanjutnya itu dia terukur. Jadi mereka punya target retweetnya berapa,
berapa, terus kemudian mentionnya berapa, dan seberapa banyak engagement-nya, itu menjadi ukuran mereka atau ada standar-standar tertentu yang sudah ditentukan oleh kelompok buzzer ini. Taruhlah kalau misal retweet ya nggak yang kemudian ratusan, ini bisa jadi sampai kemudian ribuan kan gitu. Mention juga sama. Terus kemudian yang terakhir itu, nah ini ciri yang paling kelihatan adalah dia anonim atau nama akunnya itu bisa menggunakan nama akun bukan nama dia sendiri, itu otomatis iya gitu. Jadi dia pakai nama anonim atau bisa jadi nama akunnya itu pakai akun-akun lucu-lucu. Terus nanti profile pic-nya itu pakai yang foto random ya. Tapi yang dibahas itu pasti mengarah kepada isu-isu tertentu. Jadi karakteristik yang terakhir inilah yang kemudian bisa kita lihat secara langsung tanpa kita perlu stalking akunnya gitu. Jadi biasanya nama akunnya lucu-lucu, terus profile pic-nya dia random dan suka-suka dia gitu ya. Nah selanjutnya nih yang perlu kita tahu ya Sobat Dakwah, biasanya kan jenis-jenis buzzer yang paling kita kenal itu tadi setidaknya minimal ada 2 ya, buzzer politik dan juga buzzer untuk promosi atau iklan kan gitu. Nah sebenarnya buzzer di sini juga jenis-jenisnya ada beberapa. Tadi kalau politik jelas ya, buzzer politik mereka fokus di kampanye politik, kemudian untuk mendukung kandidat tertentu atau untuk menjatuhkan lawan kandidatnya ya. Baik itu nanti yang disampaikan adalah kalau sebagai pendukung berarti gimana caranya pesan-pesan yang disampaikan adalah berisi dukungan, entah itu sisi-sisi positifnya atau kekuatannya atau mungkin pencapaian-pencapaian dari si kandidat tersebut. Itu kalau positif. Tapi kalau sebagai lawan ya, lawan kandidat lain, nah itu pasti nanti yang akan disampaikan adalah narasi-narasi yang memang menjatuhkan gitu. Entah dari yang menjatuhkan itu dari segi personalitinya atau dari segi partai politiknya dan atau dari segi organisasi-organisasi yang sebelumnya diikuti dan sebagainya. Biasanya demikian kalau buzzer politik. Terus kemudian yang kedua adalah nah ini buzzer komersil ya. Tadi yang buat promosi iklan produk dan sebagainya. Ini bisa dipakai buat brand-brand agar produknya itu viral gitu. Jadi biar rame dipakai banyak orang semacam itu. Kayak contoh misal yang sempat rame itu penggunaan produk skincare ya atau dari tadi skincare mulu ya. Ini iPhone 17 ya. Nah, itu juga sempat rame kan ya kemarin ya. Peluncuran iPhone 17 series ya, mulai dari 17R sampai kemudian 17 Pro Max ya, itu juga pasti mereka ada buzzernya gitu. Nggak mungkin yang kemudian sekelas iPhone yang kemudian dianggap sebagai high brand terus nggak ada buzzernya tuh nggak, pasti mereka juga menggunakan buzzer gitu. Terus kemudian buzzer sosial. Nah, buzzer sosial di sini dia mengangkat isu-isu sosial. Jadi misalnya ada kampanye tentang lingkungan atau edukasi kesehatan, dan ini biasanya mereka murni aktivis. Bisa jadi mereka ada sponsor dan bisa jadi mereka tanpa sponsor gitu. Ya kayak contoh misal isu-isu sosial tentang penggunaan plastik yang harus mulai dikurangi kan gitu. Itu juga kaitannya tentang kampanye-kampanye lingkungan semacam itu. Nah, ini yang terakhir nih, jenis buzzer yang terakhir itu ada influencer atau buzzer pribadi. Nah, jadi mereka itu tujuannya adalah untuk membangun personal branding. Tapi biasanya influencer atau yang membuzzerkan diri sendiri itu sudah jelas tadi tujuannya adalah untuk endorsement gitu. Makanya ada banyak endorse yang masuk secara personality. Terus nanti kemudian influencernya itu menyampaikan ini yakin beneran ini review pribadi tanpa ada endorse, tanpa ada intervensi dari manapun. Nah, justru yang pernyataan demikian terus nanti kemudian kita lihat profilnya atau homepage profilnya itu ternyata open endorsement. Nah, itu udah jelas tuh dia pasti hasil endorse, nggak yang kemudian nggak ada endorse tuh enggak. Justru dengan penekanan dia bilang ini no endorse, ini benar-benar berdasarkan pengalaman sendiri, aku yakin ini bagus, kamu harus coba. Nah, kata-kata tadi ya, kamu harus coba itu berarti ajakan, terus no endorsement itu justru menyatakan bahwa dia itu juga sedang menerima endorse begitu.
Sobat dakwah masih ingat pada saat kemarin ada insiden demo besar-besaran di akhir Agustus, terus kemudian mengganti profile picture dengan nuansa pink hijau ya. Nah, dari situ kemudian ada satu influencer ya, Jerome Pauline, yang dia itu sempat mengcapture bahwasanya dia menerima tawaran buzzer ya, menerima tawaran buzzer sebesar 150 juta gitu. Dan dari tawaran itu juga kemudian menimbulkan banyak respon tentunya ya. Ada yang kemudian merespon dengan memberikan komentar, kalau aku mungkin itu bakal aku iyain, cuman nanti dengan syarat harus kontrak di awal dulu, payment dipenuhi, nanti baru kemudian pada saat aku disuruh beraksi aku akan menggunakan statement yang lain, artinya di luar yang dijanjikan tersebut gitu. Terus kemudian ada juga yang komen, wah kalau aku kayaknya nggak ngambil dulu deh, nggak dulu gitu, aku lebih mementingkan kepentingan rakyat Indonesia gitu. Terus ada juga yang komen, wah 150 juta nih, boleh dong gitu dan sebagainya. Jadi banyak menimbulkan pro dan kontra ya sobat dakwah ya, dengan adanya kelompok atau komunitas buzzer tersebut. Di marketing juga demikian ya, tadi yang di komersil ya. Jadi buzzer influencer ini mereka bisa bikin branding ya, mereka justru akan memanfaatkan privilege-nya kalau kemudian dia sudah memiliki personal branding yang baik, terus nanti kemudian dia mengeluarkan suatu produk tertentu ya, dan biasanya produk itu tuh akan cepat dikenal tanpa kemudian dia memesan ya, tanpa kemudian dia pesan ke buzzer yang lain. Justru dengan dia sudah memiliki personal branding yang baik, biasanya brand yang dia punya bakalan lebih cepat terkenal gitu. Apalagi kalau kemudian satu komunitas influencer atau satu kelompok influencer atau selebgram atau konten kreator itu mereka ikut memposting ya dengan yang kebetulan dia memiliki followers yang banyak, memiliki fans yang banyak. Nah, itu biasanya akan mendapatkan impact atau pengaruh yang besar dari adanya buzzer di marketing atau di komersil tersebut. Tapi nih tadi biasanya tuh kalau di media sosial terutama ya, setiap kebaikan yang dia bawa akan ada faktor negatif juga yang dia bawa, dan yang nggak baiknya ini biasanya produk yang dipromosikan itu belum tentu dia keren dan wow pada saat direview oleh para selebgram tersebut gitu. Jadi seolah-olah itu bisa jadi kayak dipaksakan, yang penting viral, yang penting laku keras, habis itu udah gitu. Jadi yang penting dapat pembeli, dapat customer, udah. Padahal kan kalau di berbisnis itu kan bukan hanya tentang pembeli ya, tapi lebih ke tentang pelanggan gitu. Kalau pembeli kan sekali, tapi kalau pelanggan kan dia repurchase berulang kali gitu. Jadi buzzer itu ya salah satu fungsinya tadi dia mengajak ya, kemudian dia ikut memviralkan dengan beberapa hashtag tertentu tadi. Jadi buzzer itu seperti pisau ya, jadi bisa dipakai untuk hal yang baik, bisa juga dia akan melukai. Artinya buzzer itu nggak sepenuhnya buruk-buruk amat, tapi kita juga sebagai pengguna media sosial harus cerdas memilih informasi. Kalau ada topik yang tiba-tiba rame, coba deh dicek dulu siapa yang ngomongin, apa sumbernya, terus kemudian kita gali kira-kira apa nih tujuannya atau motivasinya. Jangan sampai kemudian kita termakan isu-isu yang memang sengaja digoreng oleh para buzzer.